Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anmayanti dengan NIM B22060030 untuk program studi kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Negara Buana Palopo. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas psikologi dalam praktik kebidanan dengan tema adaptasi menjadi orang tua oleh dosen pengampu Ibu Susianti SST/MK. Proses menjadi orang tua yaitu proses pencapaian peran dan perubahan peran yang dimulai selama masa kehamilan. Orang tua menciptakan suatu perubahan periode dan ketidakstabilan bagi laki-laki dan perempuan yang memutuskan untuk memiliki anak. Perempuan lebih banyak pengalaman memberikan kontribusi yang besar. Pembentukan image diri sebagai seorang ibu yaitu kehamilan, melahirkan, masa nifas atau masa menyusui. Komponen proses menjadi orang tua yaitu ada keterampilan dan pengetahuan yang meliputi asuhan pada bayi, misalnya menyusui, menggendong, memandikan, mengganti pakaian, melindungi dari bahaya, dan asuhan pada diri sendiri. Yang kedua ada nilai atau sikap dan kenyamanan. Pengalaman awal menjadi orang tua dengan cinta kasih, penerimaan figur sebagai orang tua, selama dan memiliki rasa kepercayaan diri serta perhatian terhadap perkembangan untuk anak dengan kelembutan dan penuh perhatian. Proses peralihan sebagai jalan atau proses waktu yang melibatkan perkembangan gerakan dari kondisi atau tempat yang berbeda. Peralihan memerlukan perubahan besar, diantaranya perubahan identitas, perubahan peran, perubahan hubungan, kemampuan, dan perilaku. Kondisi yang mempengaruhi proses peralihan, pemahaman, harapan, tingkat pengetahuan, dan lingkungan serta tingkat perencanaan dan kondisi fisik secara emosional penting dalam mengembangkan hubungan kelak atau masa mendatang. Awalnya kontak yang dekat atau proses kasih sayang antara ibu atau orang tua dan bayi baru lahir menggunakan batasan bonding attachment, yaitu bonding merupakan kontak ibu dan bayi segera setelah lahir secara fisik dan psikologis dengan modal awal untuk terbinanya hubungan kasih sayang antara ibu dan bayi. Selanjutnya, bonding adalah masa sensitif pada menit pertama dan beberapa jam setelah kelahiran, di mana kontak ibu dan ayah ini akan menentukan tumbuh kembang anak menjadi optimal. Sedangkan attachment yaitu proses penggabungan berdasarkan cinta dan penerimaan yang tulus dari orang tua terhadap anaknya dan memberikan dukungan asuhan dalam perawatannya. Kontak selanjutnya dengan honeymoon yaitu proses setelah bayi lahir terjadi intimasi dan kontak yang lama antara ibu, ayah, dan bayi. Pada masa ini terjadi kontak psikis yang tak memerlukan hal-hal romantis, masing-masing saling memperhatikan bayinya dengan menciptakan hubungan yang baru. Pada saat ini, bidan memberikan dorongan kepada pasangan untuk memeriksa bayinya, memberikan komentar positif tentang bayinya dengan meletakkan bayi di pangkuannya. Kontak selanjutnya dengan roaming in, yaitu kontak langsung ibu dan bayinya dengan asuhan gabung di ruang nifas. Pada saat ini, ibu memperhatikan petugas ketika memberikan asuhan bayi. Petugas memberi contoh asuhan pada bayinya. Ibu belajar mencoba untuk melakukan asuhan bayi sehari-hari secara fisik, psikososial, dan spiritual. Dan kegiatan ini memberi manfaat besar meningkatkan ikatan kasih sayang. Selanjutnya ada komunikasi antara orang tua dan bayi dengan menyentuh, menyusui, memeluk, membuai, mengusap tubuh dengan lembut. Kontak mata bisa dilakukan terus-menerus, face-to-face, posisi wajah ibu dan bayi sejajar. Di Amerika, kontak mata memiliki efek dalam perkembangan dari hubungan kepercayaan dan faktor penting dalam hubungan manusia dengan segala usia. Selanjutnya, lanjutan komunikasi yaitu suara. Respon bayi terhadap suara yang didengarnya. Kemudian bau, ciri khas bau antar ibu. Penyerapan umpan balik yang positif antara orang tua dan bayi untuk komunikasi. Perilaku orang tua dalam ikatan kasih sayang. Perilaku yang memfasilitasi yaitu mantap mencari ciri khas anak, kontak mata memberi perhatian, menganggap anak sebagai individu yang unik, menganggap anak sebagai anggota keluarga, memberikan senyuman, mengajak berbicara atau bernyanyi. Kemudian perilaku orang tua pada waktu anak balita dan remaja menunjukkan kebanggaan pada anak, mengajak anak pada acara keluarga dari pihak ibu dan bapak, memahami perilaku anak, memenuhi kebutuhan anak, dan bereaksi positif terhadap perilaku anak, selalu berkomunikasi verbal ataupun non-verbal. Kemudian ada perilaku penghambat, menjauh dari anak, tidak memperdulikan kehadirannya, menghibur, menolak untuk menyentuh anak, dan tidak menempatkan anak sebagai anggota keluarga yang lain. Ada juga tidak memberi nama yang bagus, memanggilnya bukan nama yang sebenarnya, dan menganggap anak sebagai sesuatu yang tidak disukainya, ataupun tidak komunikasi verbal dan non-verbal, misalnya tidak menyentuh, tidak menggenggam jari, terburu-buru waktu menyusui, dan tidak konsentrasi, serta menunjukkan kekecewaan, tidak segera memenuhi kebutuhan fisik dan psikososial spiritual. Demikian penjelasan dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.